saya Dafrosa Yorsa Jelita. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang indera pendengaran. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf pusat. Rangsangannya, suara disampaikan ke otak melalui saraf yang menyambungkan ke telinga dan otak. Selanjutnya, fungsi telinga. Telinga mempunyai dua macam reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan, yaitu fonoreseptor atau pendengaran dan statoreseptor atau alat keseimbangan. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsang bunyi dan mengirimnya berupa impuls ke otak untuk diolah. Selanjutnya, struktur telinga. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga ataupun pinna, saluran telinga, dan gendang telinga atau membran timpani. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam saluran telinga dan akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah saluran telinga. Saluran ini merupakan hasil susunan tulang dan rawan yang dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga. Hanya bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut. Pada ujung saluran terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke telinga dalam. Selanjutnya, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari yang pertama, osikel yang meliputi tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Yang kedua, bulu eustachius atau tabung auditori. Yang pertama itu menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Yang berikut itu telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari labirin osea atau labirin tulang, sebuah rangkaian rongga pada tulang pelipis yang dilapisi periosteum yang berisi cairan perilim dan labirin membrans yang terletak lebih dalam dan memiliki cairan endolim. Di depan labirin terdapat koklea atau rumah siput. Yang berikut itu proses mendengar. Awalnya, gelombang suara diterima oleh telinga luar. Daun telinga menampung suara yang kemudian disalurkan ke liang telinga. Dari liang telinga, suara kemudian masuk ke telinga tengah melalui gendang telinga. Di belakang gendang telinga terdapat tulang pendengaran yang bentuknya menyerupai rantai. Tulang-tulang ini saling berhubungan pada sendi dan berfungsi mengantarkan gelombang suara hingga menggetarkan gendang dan sampai ke telinga dalam. Lanjutannya, di telinga dalam terdapat alat penerima yang disebut rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat ujung-ujung saraf, cairan, dan organ yang mengambang. Gelombang suara yang dilantarkan gendang dan tulang telinga akan menggetarkan cairan dalam rumah siput, sehingga membuat organ yang mengambang bergerak dan menyentuh ujung-ujung saraf pendengaran. Proses yang tadinya menggunakan tenaga mekanik kemudian diubah menjadi tenaga listrik dan disampaikan ke otak sehingga kita mendengar suara. Sementara sebagai alat keseimbangan, prosesnya lebih kompleks. Proses terjadi di telinga dalam. Telinga bekerja sama dengan organ lain seperti mata,
sendi-sendi, otak, dan lainnya. Jika ada dua orang, jika ada dua organ, jika ada dua organ yang tidak berfungsi, maka keseimbangan kita pun akan hilang. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf dan dimaklumi. Terima kasih.